Oke Kak, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang FR bagian 2 ya Kak ya. Oke, kita simaklah saja apa semua FR yang keluar di hari kemarin. Yang pertama itu ada Proknas, kemudian vitamin E, bias, tabulasi, IMT, lokea, KB, nifas, gangguan haid, hormon mual muntah, APN, kemudian PWS-KIA, MMD, SMD, IMD, ASI eksklusif, hitung usia kehamilan, kemudian tata laksana kaki bengkak pada ibu hamil, cara suntik vitamin K, teknik menyusui, abses payudara dan mastitis, asuhan pre dan post op senam hamil. Oke, kita akan bahas ya, Kak. Jadi untuk vitamin E sendiri itu berfungsi untuk ibu hamil yang sebagai pertumbuhan sel dan jaringan serta integrasi sel darah merah. Dosisnya itu 15 mg per hari. Sedangkan pada ibu menyusui itu berfungsi atau sangat bermanfaat bagi ASI-nya atau kolostrum untuk bayi ya Kak ya. Jadi sangat dianjurkan untuk ibu menyusui. Dosisnya itu adalah 19 mg. Nah, ini merupakan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Sasarannya yaitu yang di sekolah kelas 1, 2, 5, dan 6. Untuk tidak sekolah itu usia 7 tahun, 8 tahun, 11 tahun, serta 12 tahun. Kemudian vaksin yang diberikan itu untuk campak rubella pada bulan Agustus, DT pada bulan November. Begitupun untuk TD-nya. TD-nya itu November. Kemudian ada juga HPV. HPV itu diberikan khusus untuk anak perempuan yang fungsinya sebagai pencegahan kanker serviks. Ada juga keluar mengenai tentang pengukuran IMT ya Kak ya, atau indeks massa tubuh. Jadi Kakak harus hafal dulu tuh sangat kurus berapa, normal berapa, gemuk berapa, kemudian obesitas berapa. Kemudian dihitung dari perhitungan IMT yang berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter pangkat 2 atau tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Berikutnya ini ada lokea. Lokea macam-macam lokea itu lokea rubra 1-3 hari warna merah kehitaman, lokea sanguinolenta 4-7 hari warna merah kekuningan, lokea serosa 8-14 hari kuning kecoklatan, lokea alba itu lebih dari 14 hari warnanya putih, purulenta itu adalah lokea yang sudah terinfeksi, itu gejalanya seperti keluar cairan seperti nanah yang berbau busuk. Kemudian ada lokea statis, itu pengeluarannya itu lancar ya, atau sedikit-sedikit. Nah, untuk gangguan haid ini berdasarkan kelainan siklus itu ada amenor, oligomenor, polimenor. Sedangkan berdasarkan banyaknya darah itu ada hipermenor atau menoragi dan hipomenor. Kemudian ada perdarahan di luar haid itu namanya metrorragia. Nah, untuk rasa mual dan pusing saat hamil itu disebabkan karena meningkatnya kadar hormon HCG. Perlu diketahui jika hormon HCG ini berada di kadar puncaknya itu biasa paling banyak pada pagi hari ya Kak. Itulah mengapa karena ibu hamil sering kali merasakan mual muntah lebih berat dan saat bangun tidur atau di pagi hari. Kemudian FR berikutnya adalah tentang PWS-KIA. Kita pelajari dulu untuk definisi PWS-KIA ini adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Program KIA ini meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita. Kemudian kegiatannya itu meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data, serta penyebarluasan informasi ke penyelenggara program dan pihak atau instansi terkait untuk tindak lanjut. Nah, untuk tujuan PWSKI itu sendiri ada tujuan umum serta tujuan khusus ya. Kalau tujuan umumnya itu terpantau cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus-menerus di setiap wilayah kerja.
Kemudian ada beberapa tujuan khusus ini kayaknya mesti dihafalin ya Kak ya. Nanti ingat aja dibuat aja jembatan keledainya. Kalau misalnya memantau pelayanan KIA secara individu melalui cohort berarti ingat aja berarti poin satu itu cohort. Kemudian yang kedua, memantau kemajuan KIA dan cakupan indikator secara teratur bulanan dan terus-menerus. Berarti yang kedua itu kemajuan KIA dan cakupan indikator. Yang ketiga, menilai kesenjangan KIA terhadap standar. Berarti anggap aja kesenjangan KIA terhadap standar. Yang keempat, kesenjangan pencapaian cakupan indikator terhadap target. Yang kelima, sasaran individu dan wilayah prioritas. Yang keenam, tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang ketujuh itu peran aparat setempat. Yang kedelapan itu peran dan kesadaran masyarakat. Oke, semoga Kakak bisa hafal dan bisa masuk ya Kak ya. Nah, ini untuk rumus dari mencari CBR. CBR itu angka kelahiran kasar, di mana jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 1000. Kemudian ada rumus sasaran dari program KIA. Ingat ya, untuk ibu hamil itu 1,1 dikali CBR dikali dengan jumlah penduduk. Jadi jika tidak diketahui CBR-nya, itu kakak harus cari tahu dulu CBR-nya itu berapa. Nah, kemudian untuk bulin itu pakai 1,05, bayi 1,0. Nah, ini kakak bisa lihat pokoknya ya, kecuali dia itu ada risti pada ibu hamil itu pakainya ada 20%. Ini sudah saya share ya Kak di grup yang di TikTok sama di YouTube. Nanti coba kakak cari atau kakak nonton YouTube saya. Ini juga ada rangkuman dari rumus cakupan indikator PWS-KIA. Nanti bisa dinonton ya Kak ya, supaya nanti Kakak juga bisa berlatih. Karena kebanyakan teman-teman yang cerita itu bilang kalau misalnya paling banyak keluar itu tentang perhitungan PWS-KIA. Ini juga sudah saya share di TikTok ya. Ini untuk melihat cakupannya atau analisisnya itu apakah dia sesuai target atau belum. Seperti di atas target, kemudian tren naik itu berarti analisisnya baik. Di atas target, kemudian trennya tetap baik. Di atas target, kemudian tren turun itu kurang. Di bawah target, tren naik itu cukup. Di bawah target, tren turun itu jelek. Ya, nanti coba dibuka dulu, dipelajari dengan baik ya. Karena kalau misalnya saya bagian soal di sini tuh pasti akan banyak sekali atau panjang sekali. Yang keluar berikutnya itu tentang SMD dan MMD. SMD itu adalah survei mawas diri, sedangkan MMD itu adalah musyawarah masyarakat desa. Ini sama-sama merupakan upaya yang dilakukan oleh Puskesmas dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan masyarakat. Jadi kalau survei mawas diri itu biasanya dengan melakukan kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat. Jadi melibatkan ya Kak ya. Kemudian dia dibimbing oleh petugas kesehatan atau perawat di desa tersebut. Nah, tujuan SMD itu sendiri yaitu pengumpulan data masalah kesehatan, lingkungan, dan perilaku, kemudian mengkaji dan menganalisis masalah kesehatan, menginventarisasi sumber daya masyarakat dan dapat mendukung upaya mengatasi masalah kesehatan, kemudian diperoleh dukungan dari kepala desa, kelurahan, dan pemuka masyarakat dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di desa siaga. Nah, langkah-langkahnya dari SMD itu sendiri yaitu persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan pengolahan data. Nanti bisa kakak baca sendiri ya kak ya untuk langkah-langkahnya. Kemudian ada masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat, seperti didapat dari menentukan prioritas masalah, kemudian kesediaan masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan pemecahan masalah, kemudian penyajian data SMD. Nah, penyajian data SMD ini sendiri itu dilakukan dengan cara tekstular, tabular, serta grafikal, menggunakan kalimat, menggunakan tabel, dan menggunakan grafik. Nah, di sini MMD ini merupakan pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas untuk membahas hasil SMD. Jadi hasil SMD-nya tadi dimasukkan ke dalam MMD ya Kak ya. Kemudian direncanakan penanggulangan masalah kesehatannya. Sebelum melaksanakan IMD ini, Kadar Kesehatan Desa telah
mengunjungi setiap warga untuk melakukan survei mawas diri dengan berbagai formulir yang sudah disediakan. Jadi ada formulir yang diberikan kepada masyarakat, kemudian dilihat apa masalahnya, dan kemudian diangkat pada saat MMD. Tujuan MMD ini sendiri apa? Yaitu agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Kemudian masyarakat bersama-sama untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya dan menyusun rencana kerja untuk penanggulangan masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya ada ASI eksklusif. ASI eksklusif ini merupakan nutrisi yang diterima oleh bayi di mana usianya itu 0 sampai 6 bulan ya. Kemudian untuk pemberian ASI ini diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Kesehatan nomor 4 tahun 2009 yang berbunyi tentang setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Kemudian dia masuk juga di Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Untuk IMD sendiri ini merupakan inisiasi menyusui dini ya, yaitu proses di mana bayi melakukan menyusui segera setelah melahirkan agar ia mendapatkan makanan pertama yang berkualitas. Nah, tahap produksi ASI ini sendiri ada tahap laktogenesis 1, laktogenesis 2, dan laktogenesis 3. Laktogenesis 1 itu saat kehamilan berusia 16 minggu, kemudian laktogenesis 2 itu saat bayi lahir hingga 96 jam sejak bayi lahir, laktogenesis 3 itu 96 jam hingga 2 tahun. Nah, ini merupakan fase-fase dari pengeluaran ASI ya Kak ya. Yang pertama itu kolostrum, hari pertama sampai hari keempat itu merupakan cairan kental dengan warna kekuningan, kemudian merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus, lebih banyak mengandung antibodi dibanding dengan ASI matur, dan merupakan kaya yang berisi protein yang banyak. Kemudian ASI transisi ini hari keempat sampai hari ke-10. Proteinnya itu makin rendah, tetapi kadar karbohidrat dan lemaknya itu makin tinggi. Kemudian mengandung banyak lemak dan gula susu, kemudian volume ASI-nya itu akan bertambah secara bertahap. Berikutnya adalah ASI matur, itu terjadi di lebih dari 10 hari. Produksinya itu relatif konstan ya Kak ya. Kemudian komposisinya itu sudah lengkap dan seimbang untuk bayi selama 6 bulan. Nah, untuk kandungan ini dapat bervariasi. Di awal itu kaya akan protein, laktosa, dan air yang disebut dengan formula. Kemudian yang berikutnya ada kadar lemak semakin hari bertambah sementara volume susu berkurang, itu yang disebut hind milk. Nah, berikutnya adalah teknik menyusui yang benar. Oke, kita minta ibu untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita minta ibu untuk untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Entah dia duduk, bersandar, tidur, atau berdiri. Kemudian kita minta untuk mengeluarkan sedikit ASI yang kita suruh oleskan ASI tersebut di puting susu dan areola. Kemudian kita minta ibu untuk meletakkan bayi menghadap perut payudara ibu. Jadi perut bayi itu menempel pada badan ibu, sementara kepala bayi itu menghadap pada payudara, sehingga telinga dan lengan bayi itu berada pada satu garis lurus. Kemudian kita minta ibu memegang payudara dengan ibu jari, kemudian kita minta untuk memberikan rangsangan kepada bayi agar membuka mulut, yaitu biasa disebut rotting reflex ya Kak ya. Kemudian pada saat bayi membuka mulut, ibu harus cepat mendekatkan kepala bayi ke payudara ibu dengan puting serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Jadi sebagian besar areola itu bisa masuk ke dalam mulut bayi. Nah, gimana kita bisa melihat tanda-tanda perlekatan bayi itu bisa baik, yaitu dengan menggunakan metode atau CALM atau CALM, chin, areola, lips, serta mouth. Untuk chin sendiri itu dagu bayi menempel di payudara. Kemudian areola masuk ke dalam mulut bayi, terutama areola bagian bawah. Kemudian bibir bayi terlipat keluar, bibir atas terlipat ke atas, dan bibir bawah terlipat ke bawah. Kemudian M itu mulut terbuka lebar ya Kak, atau biasa mulut. Selanjutnya kita minta untuk ibu melepas isapan dengan cara jari kelingking dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut atau dagu bayi ditekan ke bawah. Kemudian menyusui berikutnya dimulai dari payudara yang belum terkosongkan atau yang dihisap terakhir kali.
Setelah itu, minta ibu untuk mengeluarkan ASI sedikit, kemudian oleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Biarkan kering dengan sendirinya. Dan jangan lupa minta ibu untuk menyendawakan bayinya ya Kak ya. Nah, ini merupakan posisi menyusui, dimulai dengan cradle hold itu posisi untuk semua ibu menyusui. Kemudian cross cradle hold itu untuk ibu yang memiliki puting datar, football hold itu untuk bayi yang kembar, side lying itu untuk ibu yang post SC atau ibu yang belum bisa duduk dan belum bisa mobilisasi ya Kak ya. Kemudian untuk tata laksana bengkak pada kaki, itu dengan tidur meninggikan kaki selama 10 hingga 20 menit. Ibu dianjurkan untuk diet konsumsi mengandung natrium tinggi, hindari pakaian dan aksesoris yang ketat, olahraga ringan dan teratur. Anjurkan ibu untuk miring kiri pada saat tidur agar tidak menekan vena cava inferior. Kemudian cara penyuntikan vitamin K. Nah, Vitka yang dipakai di sini biasanya Pitominadion ya, Kak. 1 mg dosis tunggal dapat diberikan secara IM pada saat bayi baru lahir. Hal ini mencegah perdarahan akibat defisiensi vitamin K pada bayi. Untuk bayi prematur itu dapat diberikan 400 mikrogram per kilogram BBA, maksimal 1 mg, dan diberikan pada paha kiri. Oke. Kemudian ada untuk menghitung usia kehamilan. Kita pakai ada yang berdasarkan HPHT, ini yang secara manual ya. Kemudian pakai rumus 4/1/3 atau 13/3. Kemudian ada rumus berdasarkan TFU dengan palpasi abdomen. Kemudian berdasarkan gerak janin itu untuk primi 18-20 minggu. Untuk multi itu 16-18 minggu. Kemudian ini untuk berdasarkan TFU dengan McDonald itu TFU dalam senti dikali 2/7 untuk durasi kehamilan dalam bulan, dan TFU dikali dengan 8/7 untuk durasi kehamilan dalam minggu. Ini yang rumus 4/3 atau 13/3 ini kayaknya sudah pernah saya upload ya Kak ya. Nanti bisa dicek lagi di YouTube saya. Kemudian TFU palpasi dengan abdomen ini yaitu berdasarkan palpasi abdomen itu yang kalau saya hafalnya setinggi pusat itu pasti usia kehamilannya itu 24 minggu. Nah ini ya untuk perkiraan usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri. Kakak bisa baca. Berikutnya ada abses payudara dan mastitis. Abses payudara di sini yaitu keluarnya pus dari payudara, teraba benjolan berisi nanah, kemudian tata laksananya itu dirujuk dan dilakukan insisi. Untuk mastitis sendiri itu biasa terjadi pada hanya satu payudara yang terasa panas, merah, bengkak, radang, kemudian mengalami inflamasi demam. Biasa ada masa padat di payudara. Tata laksananya itu yaitu dengan dilakukan rujukan dan diberikan antibiotik. Kemudian ada asuhan pre-op dan post-op. Asuhan pre-opnya itu ada di YouTube ya Kak, Kakak bisa lihat di YouTube saya. Kemudian asuhan post-op itu ada pengkajian kesadaran, TTV, mempertahankan respirasi sempurna, mempertahankan sirkulasi darah adekuat, cairan dan elektrolit, mempertahankan eliminasi, posisi, kemudian mempertahankan mencegah kecemasan, mengurangi rasa nyeri luka operasi, aktivitas secara latihan perkuat otot, serta meningkatkan penyembuhan luka. Nah, untuk program prioritas nasional itu sendiri ada 5 ya. Yang pertama pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian yang kedua itu penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Yang ketiga peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Yang keempat program penanggulangan TBC. Dan yang terakhir itu pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya. Nanti mungkin bisa saya share untuk tujuannya Kak ya. Kalau ini bisa Kakak hafalkan dulu program-programnya itu apa saja. Oke, saya rasa untuk FR kali ini sampai di sini ya Kak ya. Semoga bisa bermanfaat dan Kakak bisa pelajari untuk ujian. Terima kasih.